Bismillah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kok lemes banget sih, baru pembelajaran hari pertama udah lemes banget. Semangat, Bu. Bener nih, semangat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Dari lihat matkulnya, Bu. Kenapa banyak ya matkulnya ya? Serem, Bu. Ya memang apa ya, semester ini saya akuin karena kan banyak yang ketinggalan ya semester kemarin itu gitu. Jadi ya utangnya banyak. Jadi semester ini memang agak lumayan padat lah ya gitu. Jadi ya bersabarlah ya mahasiswa gitu, sama dosen juga harus bersabar karena memang harus banyak ngecek tugasnya dan lain-lainnya. Oke, jadi ini untuk di bahasa Inggris ini, karena kita lanjut, kemarin kan English for Nursing 1, ini English for Nursing 2. Apa sih fokusnya di English for Nursing 2? Ini kita sudah mulai ke TOEFL ya, TOEFL test, tapi belum TOEFL yang benar-benar sih ya, karena juga yang ngajar masih saya full gitu loh. Kalau ini kan harusnya ngajar yang benar-benar backgroundnya bahasa Inggris lah ya gitu. Jadi ini saya masih bikin TOEFL-nya masih yang simple, jadi nggak semua bagian dari TOEFL itu gitu. Di sini udah ada yang pernah ngambil TOEFL test belum? Yo, ada yang pernah? Udah, Bu. Siapa yang pernah? Selin ya? Selin, Bu. Selin. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak yang pernah ini? TOEFL test? Siapa? Ulil udah pernah tuh, Ulil? Nggak tahu, Bu. Apa itu TOEFL, Bu? belum tahu TOEFL ya. Terus siapa lagi ya? Balkis sudah pernah TOEFL, Balkis? Nggak kedengeran suaranya, padahal nggak kemut ya. Kedengeran nggak suara Balkis? Kok nggak kedengeran Balkis? Ayo. Oh. Kenapa ya itu? Coba Balkis, coba ada lagi nggak suaranya? Coba. Kadang-kadang ini ya susah ya ngedengerin suara mahasiswa aja. Oke. Oke, Balkis kayaknya kurusan ya, kayaknya. Ya. Siapa lagi nih? Ya pada ketawa lagi temennya, nggak sopan kalian ah. Masih nggak ada, Bu, suaranya, Bu. Nah, udah ada tuh. Oke, Balkis sudah pernah TOEFL belum? Ya, nih. Belum, Bu, cuman pernah ikut kursus doang. Oke, Itu terus siapa? TOEFL sama kursus sama sih. Beda lah TOEFL sama kursus. Ini siapa? Belum. Oke, Fajar udah pernah. Pak Sipen, mana Sipennya nih? Sipennya katanya Fajar sama Nendi. Nendi belum masuk nih. Nendi belum masuk ya, Ulil ya? Belum, Bu. Si pennya baru dipilih tadi pagi, Bu. Mungkin dia belum tahu, Bu. Aduh, si pennya. Berarti ini si pennya kayaknya pemilihan kelas aja ya, bukan berdasarkan keikhlasan ya? Aduh, kalian ini nih kadang-kadang ya milih ketua kelas apapun juga terpaksa kayaknya ya, nggak berdasarkan keikhlasan. Gimana tuh? Ya sudahlah, itu terserah dinamika kelas kalian lah. Oke, sekarang saya akan ngejelasin dulu aja apa sih TOEFL test itu dan kira-kira kita akan seperti apa. Makanya akan ada beberapa agreement yang harus kita sepakati karena memang jujur kalau saya belum selesai membuat RPS-nya karena saya mau tergantung dari kesepakatan kita nih, kan kita kontrak program juga nih di pertemuan pertama nih. Nah, kita kontrak programnya akan seperti apa gitu loh di untuk English for Nursing itu ini. Oke, sekarang saya jelasin dulu terkait TOEFL test. Oke. Sudah kelihatankah slide saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ini introductions to TOEFL test. Jadi memang kan tadi ada yang bilang belum pernah tahu apa sih Bu TOEFL itu gitu loh. Apa terus ngapain sih kita belajar TOEFL? Nah, I will give you some introductions about this test. Oke, jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Jadi ini tes ketika bahasa Inggris itu bukan menjadi bahasa ibu kita gitu loh. Jadi bukan ini dari mana ya? Ada suara-suaranya ya. Tunggu Ulil, saya bikin jadi co-host saya bisa nggak ya? Ini saya juga nggak bisa bikin co-host ya. Oh, bisa bikin host. Oke. Udah sembuh atau udah pulang. Soalnya Ulil bisa nggak? Ini soalnya ada suara-suara ini ngeganggu deh, yang ngemut nggak dimut ini. Oke. Bisa dimut kah? Nggak tahu nih Bu, ini suara dari ini Anita ini. Oke. Ya Bu. Ya. Soalnya nanti kan jadi nggak kedengeran jelas suara saya. Oke. Ulil jadi hostnya ya udah ya? Apa gimana nih? Saya juga bingung sih Ya, Bu. ini. Sudah Bu. Udah ya. Oke, nah jadi memang TOEFL test ini adalah tes untuk negara-negara yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris. Jadi memang untuk negara-negara yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris, harus ketika kalian nanti melamar beasiswa atau kerja, kalian harus melakukan TOEFL test untuk memastikan kalian mempunyai kompetensi bahasa Inggris yang sesuai lah untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Oke. Nah, terus gimana sih caranya untuk persiapan TOEFL? Pertama ya kalian harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kalian yang untuk kompetensi yang akan dites di TOEFL test itu. Kemudian kalian harus paham strateginya apa aja gitu. Dan yang pasti yang harus dilakukan sering adalah practice test. Makanya nanti karena ini bahasa Inggris ini pas saya lihat jamnya itu gede kan ya, 2T. Jadi 2P, 2 praktikum gitu. Jadi kita akan banyak practice test. Practice test itu apa? Latihan soal. Jadi nanti saya kasih lagi soal gitu lah. Tapi karena kemarin keluhannya katanya kebanyakan tugasnya gitu ya. Nanti ya saya pikirlah tugasnya gitu supaya nggak terlalu banyak gitu. Nanti saya bisa discuss lah sama si pennya gitu loh. Si pennya misalnya kan standarnya sih ya kalau satu practice test itu 180 soal gitu, 180 soal. Cuma yang saya balikin sekarang ke mahasiswa, apakah kalian mampu setiap minggu saya kasih 180 soal? Kalau memang mampu ya nggak apa-apa, saya tinggal cari soalnya, mahasiswa mengerjakan gitu loh. Atau seperti apa? Gimana kira-kira mau practice testnya langsung 180 soal tiap minggunya? Enggak, Bu. Jangan, Bu. Enggak, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Nggak mau 180 ya? Jadi berapa kira-kira ditanya range-nya tiap minggu? Penawaran Ibu berapa Bu? Ini kayak saya nawar ke pasar ya. Saya tuh nggak pernah ke pasar loh sejak pandemi online sekarang kan ya belanja itu. Makanya sekarang kalau satu bagian itu sekitar 50. Jadi kalau reading aja 50, terus kalau misalnya structures aja 50 gitu. Kalau 50 kira-kira masih oke kan? Kan ini waktunya 2,5 jam, bahkan sampai siang lagi. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Pilihan ganda, Bu. Ya pilihan ganda. Ini pilihan ganda kok. Ya udah, Bu, nggak apa-apa. Ya ini pilihan ganda. Jangan gitu. 50, Bu. Terus berapa dong kalau nggak 50? Ganda loh. 30. Bukan esai. 40, Bu. 40. Jangan ada esainya, 20, Bu. Bu. Nggak ada esai kok. 20. TOEFL itu nggak ada esai. Palingan nanti saya jelasin sih di belakang gitu ya. Saya mau bikin reading ya pasti ya. Reading akan semuanya kita akan belajar skills-nya. Tapi nanti buat finalnya saya akan bikin speaking aja ya gitu. Jadi recorded speaking aja lah. Harusnya kan kalian speaking sama native, tapi kan kita nggak ada native-nya. Saya pun bukan native gitu. Jadi nanti speakingnya itu ya kalian kayak latihan gitu, kayak lagi ujian TOEFL. Tapi sama teman berdua-berdua nantilah itu buat speakingnya. Jadi paling UTS-nya itu nanti yang pilihan ganda 50 sampai 60 soal ya UTS-nya. Nanti kalau buat UAS-nya mungkin ada yang structure sekitar
20-30 soal lah ya. Terus untuk soal speakingnya itu ini apa take home exam. Jadi kalian ngerjain di rumah cuma berdua sama teman kalian di record. Seperti itu sih rencananya kira-kira. Nanti kita discuss deh di belakangnya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tadi yang dibilang kalian harus mempersiapkan practice testnya. Kemudian sekarang sudah banyak itu TOEFL IBT, tapi memang kalau di Indonesia saya lihat IBT ini kita agak permasalahan dengan biaya ya, biayanya agak-agak mahal gitu. Jadi di Indonesia masih banyak pakai paper base gitu. Nah paper base itu yang kita akan belajar memang masih yang paper base kok gitu. Jadi karena memang yang IBT ini saya lihat di Fakultas Ilmu Budaya di UI aja dia juga nggak terlalu banyak gitu karena memang biaya kalau nggak salah di atas 2 juta ya. Saya aja tahun lalu masih ngambil yang paper base itu sekitar 500 ribuan gitu. Kalau kalian mau coba-coba sekali-sekali TOEFL ada biayanya boleh ya karena nanti kalau kalian mau ngelamar beasiswa atau apa pasti TOEFL berguna. Nah, ini TOEFL. Nah, tapi sejak tahun berapa nih? Sejak tahun 2005 itu sudah ada IBT. Jadi kalau IBT itu Internet Based TOEFL. Jadi dia sudah mulai diperkenalkan di Kanada, Jerman, Italia, French. Di Indonesia sudah ada, tapi yang saya bilang tadi agak lebih mahal dibandingkan paper based. Nah, kemudian kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang IBT lain-lain juga banyak buat practice test yang lain-lain kalian bisa ke website ini its.org/TOEFL. Di sini banyak nih latihan-latihannya dan lain-lainnya. Oke. IBT saya nggak akan terlalu bahas. Nah, selain paper based IBT ada lagi namanya CBT. Apa sih CBT? Itu adalah computer based TOEFL. Jadi dia itu nanti kalau sudah paper base ini semua dihapus itu akan pakai computer base. Sekarang sudah ada kok di ILP ya. ILP itu TOEFL-nya dia sudah pakai computer base. Jadi karena pandemi ini kan kita nggak bisa kumpul sama-sama dalam satu ruangan. Nah, jadi kalau computer base itu pesertanya bisa di mana aja gitu loh. Ada CBT lagi. Nah, apa bedanya? Kalau di computer base itu dia bagiannya ada listening, structures, reading, and writing. Kalau di paper base itu ada listening, structures, dan reading. Nah, kalau internet base itu ada listening, speaking, reading, and writing gitu loh. Jadi nanti kalau saya rencananya kita akan paper base-nya akan belajar yang reading-nya di sini, tapi kita akan ada sedikit belajar speaking juga gitu loh. Karena structure kayaknya kemarin udah belajar ya sama Miss Islah dikit kan yang di English for Nursing One sudah belajar kan? Sudah. Sudah kan? Nah, palingan saya ulang-ulang dikit aja sih ya. Pasti speaking itu kalian akan butuh structure juga. Structure-nya harus yang bagus juga lah. Harus tahu kapan bedanya pakai simple, kapan bedanya pakai simple present, simple past, simple futures, dan lain-lain. Nah, reading itu kayak memahami bacaan gitu loh. Reading comprehensions, bagaimana kalian memahami bacaan. Itu terdiri dari biasanya ada 3 wacana yang panjang. 3 wacana yang panjang dan ini biasanya akademik. Maksudnya akademik itu apa ya? Jadi bukan wacana populer kayak majalah gitu atau apa, tapi dia lebih kayak textbook kalian gitu loh. Kayak kalian baca medical surgical gitu, KMB, anak apa. Jadi memang vocab-vocabnya itu vocab-vocab yang spesifik gitu loh. Jadi pengalaman saya itu kadang ada vocab tentang tentang itu astrologi, ada tentang geografi atau apa. Nah, terus bentuk pertanyaannya apa? Bentuk pertanyaan biasanya ditanya apa topik utamanya, main idenya, details ditanya, detailsnya, inference, ada sentence restatement, ada sentence insertion, vocabulary, pastinya vocab kalian harus banyak. Semakin kalian vocabnya banyak, kalian akan lebih mudah paham. Kemudian functions and overall ideas. Tapi biasanya memang paling banyak idea. Apa topik utamanya dari paragraf ini? Apa topik supporting detailsnya? Seperti itu sih biasanya kalau di reading comprehensions.
Kalau listening itu ada biasanya bisa sampai 6 ya, 6 percakapan. Kemudian ada juga yang consist of 2 students conversation and 4 academic lectures. Jadi bisa 2 percakapan mahasiswa yang pendek atau 4 perkuliahan. Jadi untuk memastikan mahasiswa ini paham nggak sih gitu kalau dosen ngasih kuliah pakai bahasa Inggris. Sama tipe pertanyaannya bisa terkait main idea, bisa details, functions, inference, and stance. Nah, speaking. Kalau speaking, ini ada 6 task. Ada bisa yang 2 independent task, answers opinions questions about some aspects of academic life. Jadi biasanya kalian bisa ditanya, what is your favorite books? Kalian ditanya buku favorit kalian apa aja. Nah, ceritainlah saya suka misalnya buku apa ya, Cerpen, Terelie, saya suka Terelie karena gini. Kemudian saya juga suka novel apa. Nah, itu bisa diceritain di speaking yang independent task. Terus ada 4 integrated task. Ini kita apa ya? Jadi kalian dikasih apa ya, bahan bacaan gitu, terus kalian tuh kayak menceritakan ulang dengan bahasa kalian. Saya sih kalau speaking ini belum pernah yang TOEFL ya, pengalaman saya pernahnya IELTS gitu loh. Dan itu memang biasanya harus sama native speaker gitu loh. Native speaker itu apa? Native speaker adalah orang yang bahasa ibunya memang bahasa Inggris. Contohnya orang yang tinggal di Inggris, tinggal di Amerika, di Australia, dan lain-lain. Jadi mereka itu native speaker. Mereka kalau sudah dilatih bisa menjadi penguji di bagian speaking ini. Kemudian ini writing. Writing ini agak yang paling sulit ya pengalaman saya di IELTS gitu loh, karena memang selain apa ya, kita harus menulis dengan bahasa yang baik gitu, grammarnya bagus, kalian juga harus bisa ngikutin pola pikir orang bule gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita kan di Indonesia agak-agak mikirnya itu seringnya nulisnya muter-muter ya, sementara kalau di orang bule kan dia sukanya apa namanya, straightforward, langsung poinnya. Nah, itu yang agak-agak susah. Jadi ini kalau speaking, writing ini kalian nice to know aja lah, nggak akan saya jelasin juga gitu, karena agak lebih ribet lah nanti kalau misalnya memang kalian ngambil TOEFL preparations, ya mungkin pastinya akan dijelaskan. Nah, ini tadi yang saya bilang kan 50 tambah 40 tambah 5, 180. Jadi kurang-kurangnya 140 pertanyaannya. Dalam waktu kurang lebih berarti berapa nih? 55 ya. Ya hampir 2 jam lah ya gitu. Hampir, tapi masih kurang gitu. Jadi 2 jam lebih ini. 2 jaman lah, 2 jaman. Jadi listening-nya 50 pertanyaan, 35 menit, structures-nya 40 pertanyaan, 25 menit, reading comprehension-nya 50 pertanyaan, 55 menit. Ini standarnya banget gitu. Jadi kalau yang di apa tuh di FIB UI yang 500 ribuan itu, ini kira-kira dapat yang ini. Yang ininya enggak, test of written English ini belum gitu, karena masih yang ITP biasa. Kalau yang apa IBT atau apa sini sudah, tapi lebih mahal itu. Nah, ini yang saya mau bahas di bahasa Inggris 3 itu. Kita akan fokus ke reading sama speaking and structures for the final exam. Method of assignment ini kita mau pakai individual task, tugas-tugas yang practice test kalian, sama group discussions. Gimana maksudnya group discussions juga? Di reading ini akan ada skill-skillsnya. Jadi ada sekitar 14 skill. Jadi apa ya, skills itu kayak tips atau strategi kalian lah untuk bisa ngelakuin tes-tesnya di reading itu. Nah, ini saya bikin nanti tiap kelompok aja ngerjain, dan tiap kelompok itu presentasi untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain gitu. Karena kalau pengalaman saya, kalau saya semua yang ngejelasin kayaknya boring gitu. Jadi saya pikir apalagi kalian kelasnya banyak gitu. Ya udah, mahasiswa aja lah yang menjelaskan gitu. Mahasiswa yang menjelaskan, nanti saya palingan tinggal klarifikasi itu untuk di reading. Kemudian sama di speaking and structures, jadi nanti kita akan bagi saja kelompok. Tiap minggu, berarti tiap minggu itu akan ada kelompok yang presentasi. Kelompok yang presentasi ngejelasin ke temennya. Setelah itu kita ada practice testnya. Nanti practice testnya itu kita kerjain bareng-bareng sambil diskusi. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk apa?
midterm itu kita fokus sama reading aja, tapi nanti di final exam itu kita ada reading ada juga ya, ada speaking juga dan ada structures. Dan tadi saya bilang ada penugasan juga speaking itu terkait kalian bikin video lah berdua yang satu jadi penguji, satu jadi yang diuji, bagaimana kalian melakukan speaking test for the TOEFL test, kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu kira-kira yang akan kita lakukan untuk bahasa Inggris 3. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau listening aja, atau mau gimana kira-kira? Makanya saya mau nanya nih, kalau reading pasti ya, reading akan saya kasih semua itu ada 14 skill. Nah, cuma yang saya bisa dinego tuh yang terkait speaking and structures-nya gitu. Seperti apa? Kira-kira kalian mau nanti ujiannya semua written aja, semua tertulis aja? Atau seperti apa kira-kira? Boleh sekarang kalian ngasih idenya sekarang sebelum saya membuat RPS-nya nih, sebelum kita selesai kontrak program gitu. Ayo silakan dari mahasiswanya. Boleh kalau mau menyampaikan ide-idenya. Ayo, kok diem aja? Bu, listening aja Bu yang dikurangin. Enggak ada listening kok, ini malah saya. Enggak ada listening kan tadi itu, coba dilihat sini. Ujiannya maunya tertulis semua. Gimana? Iya, Bu. Tulis aja. Kalau speaking gimana tertulisnya? Gak apa-apa, speaking. Bapak, jangan tertulis semua, Bu. Campur aja. Enggak apa-apa. Speaking tertulis kan kayak ngedikte. Campur Gimana? aja. Campur. Kalau speaking sama written dicampur kan sama aja kayak ngedikte gitu, Bu. Ada yang ngomong nanti kita yang nulis gitu, Bu, kan? Modelnya gitu ya? Bukan. Gini. Oh, bukan. Jadi speakingnya itu maksudnya gini. Wait, mana ya? Saya mau ngejelasin speaking. Tunggu, saya ambil dari mana ya speakingnya itu. Tunggu, saya cari dulu ininya, bahannya. Saya juga lagi belajar sini speaking ini, makanya saya pikir sekalian saya ngajarin kalian supaya sama-sama belajar lah ya. Ini writing. Bukan kayak ngedikte gitu, tapi dia lebih kayak apa ya? Kayak lagi ujian TOEFL gitu sih. Jadi kayak ada satu jadi pengujinya, kayak ngajak ngobrol gitu loh. Sebenarnya kalau ujian TOEFL itu dia kalau pas speaking itu kita kayak ngobrol aja gitu loh. Ngobrol sama pengujinya, tapi yang pasti ya in English gitu loh. Gimana kalian ngobrol, misalnya tadi saya bilang kan ngobrolin tentang ini buku favorit saya, novel misalnya, nggak dapet nih saya ininya nih, apa bahannya nih belum ini. Apa sih misalnya nyeritain novel, kamu suka novel apa? Saya suka novel Tarelie. Oh ya, yang judulnya apa? Judulnya Pulang. Kenapa kamu suka novel itu? Karena apa sih makna di balik novel itu saya suka. Itu menceritakan tentang apa ya? Anak yang rindu pada orang tuanya, gini-gini. Jadi kayak ngobrol, bukan ngediktein, tapi lebih kayak ngobrolin tentang sesuatu hal yang sesuai dengan topiknya. Jadi nanti pengujinya itu punya pertanyaan gitu loh. Nah itu yang dia tanyakan ke orang yang diujinya itu, dan yang diuji itu harus ngerespon, tapi nggak harus fokus dengan pertanyaannya itu sih. Jadi kalian bisa sambil ya kayak kalian kalau ngobrol sama temen aja lah, kayak ngobrol misalnya lo suka band apa gitu kan, oh saya suka band ini gini-gini, kenapa, lagu favoritnya apa, kenapa suka lagu itu, seperti itu sih kira-kira. Kalau gitu cuma di-record gitu loh, nanti direkam. Nah, direkam itu buat jadi ujian speaking kalian gitu kira-kira. Kebayang nggak sih? Pernah nggak sih ujian kayak gitu? Bayang, Bu. Bayang. Kebayang, Bu.
Cuman kayak Coba ngobrol biasa aja gitu ya Bu, tapi Iya, dalam bahasa ngobrol. Inggris. Iya, gitu. Jadi bukan dibacain terus nulis gitu. Enggak. Ngobrol tentang topik. Nah, topik-topiknya itu yang akan sudah ditentukan. Kira-kira seperti itu. Tuh. Ini tadi, terus ada apa lagi nih? Kalau ujian tertulis buat midterm ya pasti tertulis, tapi masalahnya ini kan SKS-nya itu 2 P ya, 2 praktikum gitu loh. Jadi saya harus ada laporan terkait ininya juga ujian praktikumnya. Makanya ujian praktikumnya yang saya bayangkan itu adalah bentuknya seperti itu gitu loh. Bentuknya itu speaking activity gitu loh. Jadi berdua kalian kan saya tadi kalau misalnya kelasnya nggak gede ya, kalau bahasa Inggris itu kalau misalnya kelasnya masih 20 atau 30 bisa sama saya semua gitu loh. Ya udah speakingnya sama saya gitu, saya yang nguji gitu. Misalnya Ulil, saya tanya, Ulil, tell me about your favorite music, why do you like this music, segini-gini. Tapi kan kalian kelasnya gede gitu, nanti kalau saya nguji semua nggak beres-beres, makanya saya pikir ya udah berdua-dua aja, nanti diatur deh, saya nanti tinggal lihat bagaimana ketika kalian menjadi penguji dan juga ketika kalian diuji sih, terutama bisa nggak ngejawab pertanyaan-pertanyaan temennya gitu. Itu untuk yang speakingnya. Di speaking itu nanti sekalian saya selipin terkait structures ya, palingan pengulangan sih ya. Kalau kamu saya sih hampir sama dari yang Miss Islah, saya juga nggak usah structures yang ribet-ribet lah ya, yang gampang-gampang aja, yang parallelism, yang subject and verb, simple present, simple past, simple futures, yang belum pakai yang conditionals yang gitu-gitu, nggak usah lah ya. Yang penting kalian bisa tahu menggunakan bahasa Inggris, making sentence in a correct way, kira-kira seperti itu. Oke, apalagi yang mau ditanyain? Ayo. Jadi midterm-nya tertulis semua, itu reading sections, ada 14 skills ya, nanti saya kasih ada ada bukunya kok, materials-nya. Biasanya TOEFL sih ya sebenarnya harusnya saya soalnya tuh kan TOEFL nggak boleh sama ya, practice test semua. Tapi nanti saya kalau untuk di UTS ada soal yang dari latihan-latihan kalian kok, supaya untuk mempermudah dan supaya nilainya itu juga bagus. Soalnya kalau nanti saya gantiin semua yang baru, biasanya tuh nilainya jeblok banget, pusing saya jadinya ngolah nilainya. Jadi nanti dari latihan-latihan ini biasanya itu ada beberapa yang saya pakai untuk di UTS kalian gitu. Nah, jadi nanti pokoknya rajin-rajin aja ngerjain practice testnya supaya nanti kalian udah ya, kalau udah ini kan malah jadi apa, sebenarnya sih nggak boleh apa ya ini karena ini skills ya, harusnya sih beda lagi semuanya, tapi supaya nggak jelek-jelek banget lah nilainya, biasanya itu saya ulang di UTS-nya gitu. Jadi nanti paling di finalnya aja yang kalian agak lebih kreatif aja sih bikin speaking testnya itu supaya supaya kelihatan lah kemampuan bahasanya. Sama saya. Terus nanti ini apa tuh? Nanti yang ini pasti yang pertama setelah kita selesai penjelasan ini kita akan melakukan reading pretest. Jadi nanti ada pretestnya. Jadi kan kalau kalian masuk kelas TOEFL yang benar-benar TOEFL preparations, kalian ada namanya TOEFL pretest. Jadi TOEFL pretest itu yaitu tadi yang saya bilang, kalian diuji soal sekitar 120, 140 itu diuji soal itu buat tahu kalian tuh di level mana. Kalian ada di level mana, nanti setelah selesai intensive course-nya itu baru tes lagi. Jadi ada pre dan post test. Makanya nanti ini di pertemuan pertama saya akan ngasih soal reading pre-test-nya sekitar 50 soal, kira-kira seperti itu. Nanti juga tiap kali pertemuan, makanya nanti ada kelompok yang presentasi, habis itu nggak apa-apa kalian ngerjain practice test atau practice testnya itu sambil kita diskusikan supaya mudah-mudahan sih lebih paham. Sebenarnya practice test itu sih masalah latihan ya kalau menurut saya, makanya sebenarnya kalau TOEFL ini mau lebih berhasil tuh memang harusnya fokus gitu. Jadi kayak misalnya sebulan tiap hari practice test aja, tiap hari kalian practice test 50 soal. Yang paling bagus sih satu paket ya, yang sekitar 150 soal itu. Jadi practice test pagi, practice test sore gitu. Nah, itu biasanya akan signifikan skornya. Tapi kalau
kita karena kalian nggak hanya belajar bahasa Inggris doang, ya udah kita belajarnya pelan-pelan. Saya juga nggak bisa maksain nilai kalian harus upgrade langsung berapa skor ya, nggak bisa gitu. Karena memang kalian kan nggak hanya belajar bahasa Inggris doang, kalian belajar keperawatan anak, keperawatan maternitas, jiwa dan lain-lain. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ini kan buat latihan dulu, buat latihan kalian tahu itu TOEFL. Karena sekarang kalau yang saya lihat untuk di kampus-kampus yang apa ya, yang ada S1-nya, kalau kayak di UIN aja, dulu saya ngajar TOEFL ini juga waktu di UIN itu sebelum skripsi itu harus minimal TOEFL-nya di atas 500 gitu. Jadi makanya nanti kalian kalau mau apa ya, kalau kalian rajin sih, cobalah yang ambil TOEFL online. Ini kan ada nih TOEFL online di YouTube atau apa. Nah itu mudah-mudahan kalau kalian di atas 500 sih sudah cukup bagus. Tapi kalau beasiswa tuh banyaknya di atas 550 mintanya. Range antara 520 sampai 550. Itu sih TOEFL yang harus kalian persiapkan kira-kira. Oke. Yuk. Ya, ada pertanyaan kah? Atau apa lagi yang mau dinego? Jadi tadi speaking-nya udah saya jelasin ya. Terus kalau tadi ujiannya tertulis ya, tadi saya bilang tertulis untuk yang mid-testnya. Tapi kalau untuk yang finalnya, karena saya harus ada nilai kegiatan praktikum kita, makanya saya bikin nanti yang finalnya itu yang speaking activity. Kira seperti itu. Oke. Siapa lagi ada yang mau nanya? Selin? Bu, itu kan ada yang structure. Itu kan kayak simple present tense. Itu maksudnya kayak gimana, Bu? Enggak Tesnya. sih, itu cuma ini ngulangin doang, Neng. Nanti juga tesnya juga palingan yang kayak hampir sama kayak waktu itu juga tesnya Miss Islah. Jadi kayak misalnya ngelengkapin kalimat, ini pakai apa misalnya I am a student, apa I was a student, or I will be a student, gitu doang. Kayak gitu-gitu aja, tes sama kok. Hampir sama kayak tes yang Miss Islah kemarin itu kok. Nggak jauh-jauh gitu. Structures-nya. Dan nanti ya paling kayak saya juga ngeliat structure kalian ketika kalian speaking. Ketika kalian speaking, apakah structures-nya itu benar atau tidak? Itu kira-kira. Paham, Selin? Paham, Bu. Ya, oke. Siapa lagi yang mau nanya? Kok ini pada hilang videonya lagi? Si Pen, Fajar gimana? Paham nggak, Pak Sipen? Ini orangnya Paham, ada. Bu, paham. Yakin, paham. Nanti mahasiswa nanya ke kamu semua nih. Paham terus, Bu. Paham terus. Fajar nih kadang-kadang gayanya so iya banget ya. Oke. Google Classroom sudah saya kasih kodenya kan ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, makanya kalau sekarang mau ditanyain sekarang. Ayo, kan ini kontrak program nih. Tadi saya bilang perencanaannya seperti itu. Apalagi kira-kira yang kalau listening, tadi saya bilang nggak ada listening. Sebenarnya saya punya banyak nih bahan listening. Cuma pengalaman kemarin kayaknya juga saya rasa listening agak lebih sulit ya. Saya pun juga tahu sih listening memang agak lebih sulit. Makanya saya pikir kalau buat TOEFL udahlah listening nanti dulu lah. Yang penting kalian banyakin vocab dulu sih. Intinya kalau misalnya banyakin vocab dulu, kalau bahasa itu vocabnya banyakin dulu, kemudian nanti kalau misalnya sudah vocabnya udah banyak dengan reading ya, makanya harus banyak reading nih, readingnya udah bagus gitu. Nah nanti dari situ baru kita apa sih ya kalian lah kalau ini sendirilah ya nanti dipertingkatkan lagi lah tuh apa tuh namanya listeningsnya gitu. Banyak kok saya kemarin juga pas ngeliat di YouTube aja kalau kalian sambil apa tuh latihan langsung lihat YouTube-nya bisa ada juga, terus nanti langsung ketahuan scoresnya dan lain-lain gitu. Jadi nggak, kalau listening kayaknya udahlah semester kemarin, jadi kita coba yang lain lagi gitu. Saya kan uji coba juga nih sama kalian yang mana sih yang lebih pas gitu, metodenya yang lebih mahasiswa tuh lebih nangkep gitu. Nah itu yang saya lagi coba gitu. Makanya saya dulu itu kalau yang tahun lalu kakak kalian itu reading dan structures. Jadi structuresnya semua full Miss Islah, saya readingnya gitu. Tapi sekarang makanya saya pikir
structures juga kalau saya semua, kalau kayak Miss Isla kan jelas ya sastra Inggris, jadi dia udah hatam lah ya grammar. Saya pikir ya udahlah kalau saya tuh ada speakingnya aja lah supaya nggak terlalu fokus sama structures gitu kira-kira. Jadi nanti saya akan coba selesaikan RPS-nya gitu. Nanti saya akan bagi ada berapa kelompok. Jadi tiap minggu itu ada kelompok yang presentasi. Jadi ada kelompok yang presentasi menjelaskan skill apa terkait TOEFL ini. Jadi nanti Fajar sama Nendi itu dibagi ya kelompoknya. Kelompoknya bisa bagi sendiri kan? Kalian kan nggak usah dari saya kan? Bisa nggak? Halo? Dibagi aja, Bu. Iya, yang bagi kalian kan, nggak usah saya kan? Iya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Mungkin nanti tapi kelas karya, kan ini ada teman-teman yang kelas karyawan, karena kan ini jadwalnya disatuin, teman kelas karyawannya juga dimasukin ya, jadi jangan kalian yang kelas reguler aja, masukin juga teman yang kelas karyawannya, jadi mungkin kan kalian sekitar 50 kelas karyawan, kayaknya nggak sampai 20 deh sekarang deh, nanti digabungin paling banyak sekitar 70, nah kalau dibagi ini untuk 14 minggu, 13 minggu deh, sekitar 13 atau 12 minggu, satu kelompok berarti sekitar 10 orang lah gitu. Jadi nanti tiap minggu ada satu kelompok yang presentasi terkait skills untuk TOEFL strategisnya seperti itu. Tapi nanti saya bikin dulu lah RPS-nya kayak gitu. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa mau langsung tesnya aja langsung? Bu, Udah untuk siap buat tes? waktu penugasannya jangan mepet kayak kemarin, Bu. Oh, jadi mau waktu penugasannya berapa lama? Ayo berapa lama terserah. Seminggu. Kesepakatan bersama aja, Bu. Seminggu gitu, jangan seminggu lah, lama banget. Enggak, Bu, kan kemarin kan di Google Classroom kan itu dikasih tugas tuh berentetan gitu, Bu. Tapi agak dikasih jeda berapa menit, berapa jam gitu. Iya, ini kayak nih sekarang nih, saya mau ngasih pretest 50 soal. Apakah bisa selesai hari ini atau berapa hari ini butuhnya? Cuma satu. Bu, sehari. Apa? Sehari, Bu. Sehari cukup nih. Iya, Bu. Soalnya Google Classroom saya lagi bermasalah, Bu. Bener sehari aja, sehari apa 2 hari? 2 hari, Bu. 2 hari deh, Bu. 2 Jangan hari. 1 hari, Bu. 3 hari, Bu. 3 hari, Bu. Kan nego lagi lah. 3 hari, Bu. 3 hari. Saya sih Jangan sehari, Bu. jangan sehari. Ya udah 2 hari. Iya, Bu. Selin sehari. 3 hari. Bu, ya. 2 hari cukup nggak? 2 hari cukup ya? 2 hari setengah, Bu. Iya. 3 hari lah, Bu. 3 hari. Udah 3 hari, Bu. 3 hari lama banget, 50 soal kerjainnya emang kalian di 3 hari, Bu. Soalnya 2 hari nggak kayak setengah, soal Bu. cerita, 2 hari setengah. Kenapa? Iya, Bu. Soalnya Kalau nggak kayak soal karyawan cerita 3 hari gitu ya. aja, Bu. Soal pretestnya, Bu. Apa? Soal beritanya kenapa? Nggak kayak soal cerita modelnya gitu ya. Soal cerita, soal ini kalau ini karena ini reading, jadi ada wacana-wacana gitu sih, wacana misalnya 3 paragraf, 4 paragraf gitu. Tapi ini idealnya ya, kalau standar TOEFL 50 soal 50 menit, makanya harusnya 1 jam. Tadinya sih saya mau mikir sore lah, saya pikir selesai deadline-nya. Tapi ini langsung nego, Bu, jangan sehari, Bu. Ya udah, 2 hari lah ya, 2 hari Bu, aja ya. tapi itu langsung keluar skor. Enggak, ini saya belum. Tadinya saya mau bikin Google Form-nya nih, tapi ternyata saya aduh repot juga saya bikin Google Form-nya ya. Saya harus capture apa, ya udah nanti saya kasih soalnya bentuk PDF, kalian masukin bentuk ini aja, bentuk Word, nanti minggu depan lah saya kasih jawabannya, kalian hitung sendiri aja skor kalian masing-masing kayak gitu. Ada kok Kita kunci. bahas kan, Bu, minggu depannya gitu.
Insya Allah, iya makanya mulai minggu depan tuh mulai kita bahas itu sama mulai kalian presentasi per kelompok terkait skills ininya, skills apa tuh reading comprehension-nya gitu. Kan kayak yang dulu listening itu kan dulu misalnya saya kasih soalnya, habis itu kan kita bahas gitu loh. Makanya nanti ini juga saya pengennya kayak gitu. Soalnya kalian kalau nggak dibahas bingung juga kan, yang bener mana jawabannya apa gitu. Jadi nanti ya rencananya kayak gitu, makanya saya bilang akan saya bagi kelompok-kelompok. Nah kelompoknya itu, tapi saya nggak mau saya semua yang ngebahas, makanya saya bilang kelompoknya dulu aja yang ngebahas. Nanti kalau kurang jelas, baru dari saya yang menambahkan penjelasannya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi yang sekarang saya mau kasih 50 soal, deadline-nya sekarang hari Senin, berarti deadline-nya dikumpulin hari Rabu, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, berarti Rabu ya. Jadi sekarang kan Rabu sore deh boleh, Rabu sampai jam 4 gitu. Jadi nanti juga kalau tiap kali misalnya hari Senin, kan kita pembelajaran tiap hari Senin aja nih. Jadi berarti tiap kali hari Senin saya kasih deadline-nya sampai dengan hari Rabu jam 4 sore. Seperti itu. Is it okay with you? Yes. Oke, Yes. Bu. Oke, Bu. Langsung oke ya. Oke, kayak Bu. gitu. Oke, itu tadi deadline tugas. Apalagi? Ayo, apalagi yang mau ditanyain atau Oke, mau Bu. nego? Boleh nih nego sebanyak-banyaknya hari ini, hari untuk nego. Bu, yang persen-persenan nilai itu, Bu. Persen-persenan apa? Yang nilai, Bu. Oh, UTS berapa, UAS berapa? UTS itu 30%, UAS 40%, penugasan 30%. Penugasan itu terdiri dari absen, terus tugas-tugas yang mingguan. Nah, itu masuk di penugasan. Jadi nanti tiap kali ini si pennya ini ya, si pen nanti tolong dilihat absensi teman-temannya. Terus saya minta juga telat jangan lebih dari 10 menit. Ya, kalau misalnya ada, dan kalau ada gangguan sinyal atau apa ya udah WhatsApp saya aja. Saya usahakan nih ya tiap minggu Zoom, saya usahakan insya Allah gitu ya. Tapi kalau memang lagi ada rapat atau apa, kadang-kadang kan ada aja ya rapat ini bimbingan ini. Nah itu yang agak-agak di luar kendali saya. Ya berarti nanti saya akan ngasih penjelasannya atau materinya kalau kayak gitu di Google Classroom, kira-kira seperti itu. Oke, apalagi yang mau ditanya? Halo, ada yang mau ditanya lagi? Nilai semester kemarin belum keluar, Bu. Nilai semester kemarin di saya sih udah sih, tapi nanti ya itu karena harus dirapatkan dulu ya, dirapatkan dulu di prodi. Tapi sebenarnya tiap koordinator udah ada kok nilai-nilainya. Tapi mungkin memang kita harus dirapatkan dulu karena kan nilai mahasiswa itu ada tanggung jawab dari koordinatornya, dari prodinya, dari kampus gitu. Karena memang ini yang baru selesai, baru tingkat yang mulai paling awal ini tingkat 2, yang lainnya belum selesai ya. Jadi tingkat 3 aja masih praktek, tingkat 1 juga masih ini minggu terakhir belum mengisi KRS. Jadi memang yang mulai paling awal ini tingkat 2 karena memang kalian terkait semester ini banyak prakteknya ya kan dibanding yang tingkat lain. Nah, ini yang kalian makanya dimulai lebih awal supaya nanti prakteknya kekejar. Kalau tingkat 3 kan juga kita agak mundur ini karena kalau tingkat 3 juga nanti KTI dan lain-lainnya. Ini aja kemungkinan yudisium genap ya. Ini paling mundur loh dibandingin yang lain karena memang banyak utang-utang itulah, utang-utang praktek terkait pandemi ini gitu. Jadi yang pasti sih saya minta kalian dari sekarang jangan ini ya tugasnya jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau kalian tumpuk ya akhirnya nanti jadi makin banyak tugasnya. Jadi kalau udah ada tugas ya udah langsung dikerjain aja gitu. Itu kira-kira. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ada Hilda. Ibu kira-kira prakteknya bulan apa, Bu? Praktek apa nih? Praktek ke rumah sakit?
Ya. Kok jadi nanyain praktek saya? Kalau nggak salah sih Enggak, kira-kira aja. di jadwal prodi kalau nggak salah Juni ya. Juni. Kalau nggak salah ya, tapi saya juga agak belum pasti ya. Jadi nanti itu nanti akan Bu Siti lah yang mensosialisasikan gitu. Kenapa langsung pada ketawa? Sepertinya ada ada masalah kah? Kan Nggak nyaman, Bu. Apa? Nggak nyaman. Kenapa? Ya gitu, Bu. Jangan jujur-jujur banget. Jangan jujur. Kenapa? Oh, ini direkam ya? Iya, direkam. Ya udahlah, enggak kan tiap dosen stylenya beda. Nanti kalau saya sih kalian aja belum terbiasa kali, tapi nggak apa-apa. Menurut saya be positive thinking aja. Insya Allah niatnya baik kok untuk kalian. Gitu. Ya, Bu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ayo yang baru-baru ikut. Ini kayaknya belum semuanya nih. Masa 51 orang gabung sama yang kelas karyawan nih kayaknya ada siapa nih? Erni ya, Erni, Melani ini kelas karyawan juga ya kayaknya. Ismi itu ada Ismi juga. Siapa lagi ya? Saya kelas karyawan juga. Saya karena udah lama banget nggak ketemu kalian semua sih ya. Kalau yang kemarin kelompoknya Ulil paling pas praktikum masih ketemu. Yang lain belum ketemu lagi. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Jelas berarti? Nanti RPS-nya menyusul ya, akan saya berikan, saya kompos dulu lah berarti dari yang ini, dari kesepakatan kita ini, berarti nanti itu UTS reading, terus yang finalnya baru nanti reading, structures, and speaking. Tapi yang pasti yang untuk tugas praktikumnya itu kalian ada video melakukan TOEFL test. Nanti saya mau cari dulu, saya juga lagi mau cari referensinya di YouTube nih. TOEFL speaking test itu seperti apa? Tapi kayaknya sih hampir sama kayak IELTS gitu. Nanti ya kalian mengikuti seperti itu kira-kira untuk direkam bersama dengan teman kalian. Jadi berpasangan dua-dua, pilih sendiri aja lah masing-masing temennya gitu. Nggak usah dari saya juga yang nentuinnya. Oke. Lo ada pertanyaan lagi kah? Sebelum saya tutup? Ayo, kalau mau nanya sekarang. Bu, misalnya ada yang ada keberatan nanti Bu, misalnya di tengah jalan bisa nego nggak Bu? Kan ini kan masih awal Bu, kan kita masih belum paham banget Bu, masih loading. Yang belum paham apa Ulil? Nah itu dia Bu, saya juga bingung Bu. Kok gitu? Gimana? Mau negonya nego apa kira-kira? Apa yang mau dinego? Itu saya masih mikir ini Bu. Ini kayaknya belum pada. Mungkin ada yang nggak sesuai nanti di tengah jalan kan, siapa tahu masih bisa nego Bu. Ya udah, iya boleh. Ya makanya. Oh gitu, ya sudahlah nanti kita lihat lagi lah ya, gitu. Lihat lagi gimana kalau mau dinego tapi jangan banyak-banyak lah ya, karena kan harusnya memang dikontrak. Ini kayaknya belum pada bangun ya, belum pada alert ya. Kalau sekarang udah mulai perkuliahan ya, kayaknya masih pada, aduh kok udah kuliah lagi sih Bu, gitu ya, kayaknya ya. Nah, baiklah, tapi mungkin ya itu aja dulu yang saya sampaikan terkait pembelajaran English for Nursing 2 ini. Jadi memang masih TOEFL ya, kita TOEFL jadinya, cuma nggak semua aspeknya, nggak reading, listening, structure semuanya. Jadi saya pilih beberapa bagian yang memang mudah-mudahan sih sesuai sama kalian. Tapi nanti kalau misalnya tadi katanya Bu ada yang masih mau dinego, ya udah masih boleh dinego, tapi mungkin negonya tetap harus sesuai dengan target dari pembelajaran. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa itu aja. Saya tutup. Oke, ini dulu dong, aktifin dulu kameranya. Saya screenshot dulu ya, bukti pembelajarannya. Oke, ayo kameranya diaktifin. Oke, waduh, ini kayaknya jilbabnya baru pada nyari ya. Oke, mana lagi? Udah pada aktif semua nggak nih? Ini yang cowok cuma Ulil sama apa nih? Gerald, siapa nih?
Ya. Fajar Bu ada 3. Fajar. Siapa berarti yang nggak ada siapa? Nendi Bu. Oh, Nendi malah si pennya nggak ada. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. 2 kali ya. Wait. Tiga ini loh malah kalian. Saya pikir cuma 2, 3. 1, 2, 3. Saya pikir 2 ternyata 3 ya. Banyak memang kelas ini ya. Wait, satu lagi. 1, 2, 3. Ini banyak yang nggak ada nih. Nada, Nisa, Anita. Anita ini kayak kelas karyawan ya sambil kerja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya lanjutkan dengan pretest di Google Classroom. Jadi nanti langsung bisa diakses Google Classroom-nya ya. Dilakukan tugasnya. Jangan lupa, yang mudah-mudahan pembelajarannya lancar. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung WhatsApp saya. Oke, saya tutup pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Langsung saya tutup Bu ya. Ya.